Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas topik yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Kelincahan emosional. Betul. Kita akan gali dari beberapa tulisan bagus di Harvard Business Review, khususnya dari Susan David dan Christina Congleton. Pernah nggak sih Anda merasa kayak kepancing sama pikiran atau perasaan negatif jadi susah lepas gitu? Iya. Nah, misi kita kali ini itu mau coba bongkar gimana caranya biar kita nggak gampang terpancing lagi. Jadi bisa bertindak sesuai sama apa yang beneran penting buat Anda, yaitu nilai-nilai Anda. Oke, Mari kita mulai aja kupas tuntas soal ini. siap. Jadi konsep terpancing atau hooked ini penting banget kayaknya ya. Iya. Ini bukan cuma soal sedih sesaat atau marah dikit gitu, tapi lebih ke kondisi waktu pikiran atau emosi itu ngambil alih kendali. Betul. Jadi kayak autopilot gitu ya, tapi negatif. Iya, sumber kita kasih contoh kan ada Cynthia, dia pemimpin tapi aduh rasa bersalahnya tuh antara kerjaan sama keluarga bikin stres. Atau si Jeffrey yang gampang banget marah sama rekan kerja, malah itu menghambat karirnya sendiri. Nah, itu dia. Jadi polanya kaku, berulang-ulang, kadang kayak ngulang masa lalu gitu kan. Banget. Terus gimana biasanya respons kita kalau udah terpancing gitu? Nah, ini yang menarik. Biasanya kita malah ngelawan kan. Coba tekan, coba usir paksa pikiran atau perasaan itu. Iya, kayaknya itu reaksi alami ya, pengennya cepet hilang aja gitu perasaan gak enak. Betul. Tapi, kata sumber kita, ada cara lain yang justru lebih efektif, lebih memperdayakan. Namanya penerimaan. Tunggu. Penerimaan, kedengerannya kok kayak pasrah ya. Kayak nyerah aja gitu sama rasa marah atau kecewa. Gimana ceritanya menerima bisa bantu? Pertanyaan bagus itu. Penerimaan di sini tuh bukan berarti Anda harus suka atau setuju sama emosi itu. Sama sekali bukan. Oke, terus? Lebih ke, mengakui aja kalau emosi itu lagi ada. Kayak, oh ini ada rasa marah nih. Diobservasi gitu. Dengan rasa ingin tahu, tanpa langsung ngejudge diri sendiri. Kasih sedikit ruang gitu. Mungkin sambil tarik napas dulu, lihat emosi itu sebagai, ya sekedar data aja. Informasi tentang apa yang lagi terjadi di dalam diri, bukan perintah yang harus diturutin. Jadi kayak kita nonton awan gelap lewat gitu ya? Kita tahu ada awan gelap, tapi kita nggak harus jadi awan itu. Persis, analogi yang bagus. Jadi kita mengakui realitas internal kita apa adanya saat itu. Oke, ini mulai masuk akal. Kalau kita udah bisa ngamatin emosi tanpa terpancing, terus langkah selanjutnya apa dong? Gimana kita nentuin harus ngapain? Nah, disinilah jangkar kita masuk, yaitu nilai-nilai Anda, values. Berubah-ubah banget kayak cuaca. Hari ini cemas, besok mungkin lebih adem. Benar juga. Tapi nilai-nilai prinsip inti tentang kita mau jadi orang kayak gimana sih? Apa sih yang penting buat kita? Nah, ini jauh lebih stabil. Inilah yang seharusnya jadi kompas tindakan kita. Oh, oke. Jadi, kenali perasaan tanpa dikuasai, terus pilih tindakan yang sejalan sama kompas nilai itu. Balik ke contoh Cynthia tadi, gimana tuh? Tepat. Waktu Cynthia sadar nilai dia itu apa, misalnya, dia punya komitmen kuat ke keluarga, tapi juga ke kerjaan dan keadilan di kantor, dia jadi bisa lihat pilihan lain. Jadi nggak cuma antara A atau B ya? Iya, dia bisa aja merasa bersalah, tapi dia tetap mutusin buat pulang makan malam sama keluarga, sekaligus dia juga tetap bisa merencanakan perjalanan bisnis penting itu. Perasaan bersalahnya mungkin masih ada dikit, ya kan? Tapi tindakannya sekarang udah selaras sama apa yang dia yakini benar. Bukan cuma reaksi spontan karena rasa bersalah tadi. Ini nyambung sama konsep workability atau kelayakan kerja yang disebut di sumber ya. Betul sekali. Gimana kita tahu respon kita itu efektif atau enggak? Workability itu intinya ngajak kita nanya ke diri sendiri. Cara saya ngerespon emosi ini, misalnya marah-marah terus atau malah diem aja, narik diri, ini beneran bantu saya nggak sih buat jangka panjang? Oh, jadi kayak cek realitas gitu ya? Iya, ini bawa saya lebih dekat ke tujuan saya nggak? Atau jadi pribadi atau pemimpin yang saya pengen nggak? Jadi semacam filter praktis gitu. Respon ini berfungsi nggak buat hidup yang mau saya bangun? Jadi, ini bukan soal ngilangin emosi sulitnya, tapi ngubah hubungan kita sama emosi itu. Persis. Kita lihat, kita terima, terus kita tanya, oke, ada perasaan ini nih. Terus tindakan apa yang paling pas sama nilai-nilai saya, dan bawa saya ke arah yang benar. Tepat sekali. Manfaat utamanya itu ya kebebasan memilih. Anda jadi nggak kayak boneka yang ditarik-tarik emosi sesaat. Kebebasan memilih? Iya, begitu bisa lepas dari kaitan itu dan pegangannya nilai-nilai, pilihan respons Anda jadi lebih luas.
Anda bisa bertindak lebih sadar, lebih otentik, ya bahkan di tengah badai emosi sekalipun. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kelincahan emosional itu intinya soal berani ngadepin perasaan apa adanya, nggak usah kejebak di dalamnya, terus pakai nilai-nilai kita sebagai panduan buat bertindak. Betul, Jadi kayak ngambil lagi kendali atas pilihan kita, bukan atas perasaan kita ya. tepat. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi penting juga buat Anda yang mendengarkan. Oh ya, apa tuh? Coba deh tanyakan ke diri sendiri. Nilai-nilai inti apa sih yang sebenarnya paling penting buat Anda saat ini? Dan mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakukan hari ini atau besok biar pilihan-pilihan Anda itu makin selaras sama nilai-nilai tersebut. Ya, terlepas dari gejolak emosi apapun yang mungkin lagi Anda rasain.